Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hola, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Nazar Shalom kembali bisa menemui teman-teman sekalian dalam acara podcast Pulik Pikir bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah seorang peneliti sejarah dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dan orangnya adalah Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Masih sehat. Pak Sudirman dari Manggeng, aslinya. Ya. Manggeng Aceh Barat Daya. Manggeng sekarang masuk Aceh Barat Daya ya. Dulunya memang kalau asal usulnya sudah susah dijelaskan. Karena orang tua saya keturunan Minang. Ayah kemudian ibu Aceh. Ibu saya itu dari Mekeh, kemudian ayah dari Semadua. Nggak tahu kenapa bisa ketemu di Manggeng. Oke. Tapi sejarahnya udah jelas tuh ya? Sejarahnya jelas berarti? Oh jelas. Ya, sanadnya jelas. Sanadnya jelas. Jadi Pak Sudirman adalah seorang peneliti sejarah, dan otomatis beliau juga harus tahu lah sejarah di Aceh, baik itu sejarah kampung dan segala macam lah, termasuk sejarah kepahlawanan tentu saja. Pak Sudir, kenapa menarik mempelajari sejarah awalnya? Apakah karena ada motivasi misalnya kayak inilah orang-orang kan sejarah kan identik dengan masa lalu nih. Iya. Jadi Pak Sudir ingin kembali mengulang masa lalu misalnya, atau ingin mempelajari sesuatu yang ada di masa lalu, atau Pak Sudir tipikal orang yang suka mengenang masa lalu? Tidak juga, cuma karena senang aja. Karena menurut saya dengan kita mempelajari masa lalu itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan untuk yang akan datang. Yeah. Meskipun masa lalu itu sebenarnya tidak memberikan solusi untuk yang akan datang, tetapi masa lalu itu banyak memberikan kearifan kepada kita terhadap apa yang sudah baik dan apa yang belum baik, yang sudah pernah dilakukan atau dikerjakan oleh orang-orang sebelum kita. Sebelum kita itu ya. Berarti bukan karena memang Pak Sudir suka mengenang masa lalu dong? Tidak juga. Tidak soalnya juga. Kan bahaya juga kan selalu nanti kan hal-hal asmara misalnya kan. Jadi spesifikasinya nih Pak Sudir. Spesifikasi yang Pak Sudir kan sebagai seorang peneliti sejarah. Jadi spesifikasi yang diteliti itu apa aja? Banyak sebenarnya. Karena sejarah itu kan meliputi apa saja yang sudah diperbuat, dikerjakan dan dilakukan oleh orang. Itu dalam berbagai aspek kehidupan, apakah itu sosial budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Namun memang ada orang tertentu yang dia lebih suka mengkhususkan pada suatu masalah, misalnya bidang sejarah ekonomi, bidang sejarah politik dan sebagainya. Tapi saya lebih cenderung belajar terhadap semua permasalahan sejarah itu, walaupun mungkin tidak begitu mendalam begitu. Yang paling menarik dari apa yang telah Pak Sudir teliti selama ini untuk sejarah, misalnya sejarah Aceh kah, atau mungkin sejarah Indonesia secara umumnya mungkin? Ya, saya lebih banyak menulis itu tentang sejarah Aceh. Walaupun sebenarnya saya merasa tidak enak kalau dibilang sebagai ahli sejarah. Saya cuma sekedar sekedar semacam peminat dan pencinta sejarah lah begitu. Okay. Dari beberapa tulisan yang sudah saya tulis itu memang saya lebih mengkaji kepada nilai-nilai sejarahnya itu sendiri. Karena menurut saya yang lebih penting dari sejarah itu bagaimana kita mengungkapkan makna-makna dari peristiwa sejarah itu sendiri, yang kemudian bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang fokus saya selama ini di bidang kajian nilai sejarah itu sendiri. Karena kalau sejarah masa lalu itu
tidak kita maknai, ya saya rasa hambar begitu saja. Ya, karena kita tidak mungkin meniru secara utuh apa yang terjadi di masa lalu. Iya, iya. Oleh karena itu menurut saya masa lalu itu bukan peluru untuk kita berperang kembali lah. Tetapi mungkin kita lebih kepada mengambil petuah-petuahnya. Artinya masa lalu itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu itu adalah pelajaran. Iya, lebih ke situ seperti saya sebutkan tadi. Sejarah itu kan tidak memberikan solusi sebenarnya untuk masa depan, tapi hanya memberikan kearifan-kearifan saja. Ya, saya sepakat sih untuk hal-hal yang seperti itu. Misalnya ketika kita mempelajari sejarah, kemudian kita melihat esensi atau nilai di dalam sebuah sejarah itu, bukan kemudian menjadi sama lagi seperti di dalam sejarah itu. Bukan seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan dari sejarah mungkin adalah pelajaran-pelajaran yang kemudian bisa jadi itu kita ambil secara utuh untuk diimplementasikan di kemudian hari, ya hari ini atau di masa depan, begitu maksudnya? Iya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mempelajari masa lalu itu agar kita tidak terjerumus kepada jurang yang sama. Dalam artian dengan kita mempelajari sejarah masa lalu itu sudah memberikan gambaran kepada kita. Ini baik, ini tidak baik. Betul. Yang baik itu hendaknya dikembangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang tidak baik itu hendaknya menjadi pelajaran. Bagaimana yang seharusnya dan bagaimana untuk memperbaikinya. Mungkin lebih ke situ. Oke, kan menarik membahas tentang sejarah Aceh. Kalau kemudian Pak Sudir mengatakan bahwa Pak Sudir meneliti sejarahnya lebih kepada nilai. Kemudian tentu saja kita harus akan ini momen gitu. Selain daripada nilai kan ada momen gitu. Nah, dalam sejarah Aceh itu terlalu banyak momen, terlalu banyak hal yang mungkin menarik untuk diketahui oleh banyak orang atau mungkin juga sudah diketahui oleh banyak orang gitu. Tapi ada nggak sih upaya pelurusan nilai misalnya atau upaya pelurusan sejarah? Misal ada sejarah-sejarah kita di Aceh itu yang agak sedikit agak sedikit ditambah-tambah misalnya, ada nggak sih diteliti? Iya, sebenarnya kan kalau sejarah itu dia lebih kepada ZRS, dalam artian dia mengikuti semangat zaman. Walaupun di dalam sejarah itu sendiri juga ada kaedah-kaedahnya. Dalam artian tidak semua orang dalam tanda petik bisa menulis karena ada kaedah-kaedahnya yang harus diperhatikan. Misalnya apakah sumber yang digunakan itu sebagai sumber yang kuat atau tidak. Sumber itu sudah diverifikasi atau tidak. Nah, itu juga sangat penting dalam menulis sejarah. Dan untuk meluruskan itu sebenarnya sejarah itu sebenarnya tidak akan lurus-lurus, tidak akan lurus-lurus. Sesuai dengan kepentingan berarti. Yang bisa mungkin ditulis ulang dengan sumber yang baru, dengan perspektif yang baru, dengan tafsiran yang baru, dan dengan memaknai sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Mungkin hanya itu yang bisa dilakukan. Karena kalau meluruskan memang tidak akan lurus-lurus. Tapi kan memang sejarah Aceh dengan begitu besar dan saya pikir sejarah Aceh dari sisi kepahlawanan itu sebuah sejarah yang cukup digdaya mungkin di Indonesia atau di dunia justru. Dan kita kekurangan yang menuliskannya, kekurangan penulis, atau mungkin juga kita kekurangan peneliti, Pak? Sebenarnya ya sekilas mungkin bisa kita katakan seperti itu. Bisa kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain itu khusus semua peristiwa sejarah itu langsung saya perhatikan langsung dikonkretkan. Apakah itu dalam bentuk teater, sandiwara dan sebagainya yang mengangkat peristiwa-peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, ini mungkin saya perhatikan kita di Aceh itu masih kurang ya. Tapi kalau hanya sekedar menulis dalam bentuk tulisan-tulisan itu kan sekarang orang-orang kadang-kadang sudah tidak punya waktu lagi membaca hal-hal yang saya katakan hal-hal yang seperti itu. Ketika sejarah ditulis dalam bahasa yang kaku dan kemudian tidak dibuat
tidak diapresiasi dalam bentuk lain mungkin itu menjadi sebuah hal yang sangat membosankan untuk dibaca, dipelajari dan segala macam. Mungkin generasi sekarang lebih lebih excited menanti sebuah karya sejarah atau mungkin intisari sejarah dalam bentuk pementasan atau apresiasi seni misalnya. Gitu. Tapi kita juga kan sebenarnya di Aceh ada banyak lagu-lagu sejarah yang based on itu. Jadi saya pikir ada hal yang perlu dilakukan di Aceh untuk sejarah ini. Tentu saja untuk membuat sebuah catatan penting mungkin. Ya semacam mungkin yang dilakukan oleh para peneliti sejarah. Mungkin Pak Sudir ada melakukan sesuatu yang untuk menyelamatkan sejarah misalnya atau membuat karya atau apa sih sebenarnya? Ya, kalau khususnya kita di BPNB bidang sejarah itu memang salah satu tugasnya itu. Yaitu mengkaji dan menggali nilai-nilai kesejarahan. Kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Itu dalam berbagai bentuk media. Ada media buku, ada media tertulis, dan juga sekarang sudah mulai digalakkan untuk menyampaikan informasi kesejarahan itu dalam bentuk audio visual. Ini saya rasa juga kemajuan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh BPNB karena kita harus melihat sasaran informasi yang ingin kita sampaikan itu siapa. Oleh karena itu BPNB sekarang sudah mendesain model-model informasi yang akan disampaikan kepada sasarannya. Oleh karena itu sangat banyak jenis informasi yang sudah mulai dibuat, informasi tentang kesejarahan yang sudah dilakukan oleh BPNB Aceh. Selain daripada sejarah-sejarah yang mungkin momentum, kita juga mengenal banyak sekali pahlawan Aceh, baik itu yang tercatat sebagai pahlawan nasional atau mungkin juga tidak tercatat sebagai pahlawan nasional. Nah, kita ingin mengenal sedikit, mungkin dari Pak Sudir bisa menjelaskan sedikit. Ada banyak pahlawan kita dan hanya sedikit yang mungkin dikenal. Itu sebabnya apa? Sebenarnya di Aceh itu paling banyak pahlawan sebenarnya. Karena boleh kita katakan semua masyarakat Aceh dahulu pahlawan. Dan yang kedua, karena begitu panjangnya perlawanan melawan penjajahan di Nusantara. Dari situ ya melahirkan banyak pahlawan. Banyak pahlawan. Apakah itu yang sudah diakui atau tidak? Itu sangat banyak. Mungkin kenapa tidak diakui secara misalnya pahlawan nasional misalnya. Kalau seluruh pahlawan di Aceh itu masuk ke daftar pahlawan nasional, satu buku itu khusus untuk kita aja ya. Bisa jadi karena memang seperti kita bilang tadi, karena panjangnya masa perlawanan melawan penjajahan di Aceh. Bahkan boleh kita katakan semua orang Aceh dahulu itu adalah pahlawan. Perkara diakui atau tidak, perkara itu tercatat atau tidak, tetapi yang jelas mereka sudah memberikan ide, pemikiran dan pengorbanan yang terbaik terhadap bangsa Indonesia. Perkara mereka itu bisa memaknai apa yang sudah dilakukan oleh rakyat Aceh itu terserah kepada kita semuanya. Dan ini memang menurut saya nyaris terlupakan dalam artian ya ketika Indonesia sudah merdeka dan sebahagian orang sudah senang, sudah mewah, tetapi justru jasa-jasa para pahlawan dulu mereka lupakan. Ya, bukan hanya pahlawan kita sih sebenarnya, mereka lupakan pahlawan mereka juga. bisa jadi. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya pahlawan di Aceh itu tidak hanya pahlawan yang lahir dari
perjuangan melawan penjajahan. Tetapi juga banyak pahlawan-pahlawan di Aceh itu yaitu pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan, kebodohan dan kemudahan misalnya. Makanya banyak sekali kita di Aceh itu lahir-lahir misalnya ada sastrawan, ulama. Betul. Itu bukan hanya tingkat nasional tetapi juga diakui oleh dunia. Semacam Hamzah Pansuri misalnya, Abdul Rauf, Nuruddin Ar-Raniri itu kan kaliber dunia. Nah, pada masa lalu kan kita Aceh ini mampu memunculkan tokoh-tokoh hebat, baik itu di segi mungkin perang, baik juga di segi pendidikan, pendidikan duniawi dan ukhrawi mungkin Jadi betul. Memang kita mampu melakukan itu. Sejarah mencatat itu. Dan apa yang kemudian bisa membuat kita hari ini tidak mampu bersaing? Ada yang salah, Pak? Banyak yang salah sebenarnya, tapi mungkin sangat susah kita rinci. Dan memang yang namanya pahlawan itu memang lahir dari situasi dan kondisi memang. Situasi dan kondisi. Karena memang pada waktu itu situasi dan kondisinya masa penjajahan, maka orang-orang yang melakukan pengorbanan dan keberanian dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan itu sehingga mereka disebut penjajah. Kemudian yang paling penting menurut saya, kenapa orang-orang dahulu itu bisa berbuat katakanlah dalam situasi dan kondisi sarana dan prasarana pada waktu itu seperti itu seadanya, tapi mereka mampu mengharumkan nama daerah bahkan bangsanya. Menurut saya yang paling penting adalah karena orang-orang dahulu itu dia rela, ikhlas dan mau berkorban untuk masa depan. Totalitas. Secara totalitas. Sedangkan orang-orang sekarang saya perhatikan mereka tidak mau berkorban untuk masa depan. Kalau ingin melakukan sesuatu itu yang dipertanyakan dulu, apa yang bisa saya raih? Apa yang bisa saya sikat dari yang ingin saya kerjakan tersebut? Padum kelun. Sedangkan orang-orang dulu enggak. Makanya di antara kenapa lahirnya pahlawan itu di antaranya itu. Karena keikhlasannya itu, tanpa pamrihnya itu. Karena tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang mau menyambung nyawa dengan apalagi dengan senjata kita pada waktu itu sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali, tapi mereka mampu memberikan yang terbaik. Saya rasa itu yang paling penting. Pengorbanan untuk masa depan, keikhlasan dan ketulusan dalam melakukan sesuatu itu menurut saya yang sangat penting dan kuncinya. Karena itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar kita di masa lalu. Itu yang dia tonjolkan. Sementara kita sekarang ini menurut saya justru kalaupun kita melakukan itu lebih kepada kepentingan. Kepentingan itu sangat besar peranannya kalau sekarang kita lihat. Dan itu bagian dari kita semuanya. Bagian dari kita semuanya. Kita tidak hanya menyalahkan satu sama lain, tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang itu seperti itu. Nah, bukankah dalam sebuah pendidikan misalnya dalam ilmu pengetahuan juga itu harus ada. Misalnya kita mau ambil semuanya ilmu macam. Atau ini tidak menyangkut dengan pendidikan atau hal yang lain misalnya. Kalau pendidikan boleh lah, atau terapi boleh lah. Ini kan secara umum. Kita bicara secara umum. Kita berbicara sejarah kembali Pak. Misalnya sejarah Aceh yang panjang. Baik itu tentang pendidikannya segala macam, pendidikan perang. Tapi kan lebih identik. Kenapa sih Pak? Maksudnya sejarah seolah-olah ketika berbicara sejarah Aceh itu hanya perang gitu. Hanya tentang perang. Pahlawan pun yang kemudian di dalam minda, mungkin dalam pemikiran orang Aceh itu hanya pahlawan perang gitu. Mungkin kenapa sih? Kenapa harus lebih spesifik ke situ? Sebenarnya tidak juga. Perang itu bahagian lain dari sejarah Aceh. Hanya satu sisi dari sejarah Aceh. Nah, yang sekarang dan dulu lebih terlalu banyak ditonjol-tonjolkan. Dan memang
situasi dan kondisi pada waktu itu memang seperti itu. Seperti Muhammad Yamin mengatakan Indonesia itu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Karena situasi dan kondisi pada waktu itu perlu mencetuskan itu, walaupun itu pernyataan tidak benar. Tapi untuk membangkitkan semangat orang dan untuk menyadarkan orang sehingga dia membuat statement seperti itu. Berarti 350 tahun? Dalam tanda petik belum tentu, karena Aceh saja baru abad ke 1873 ya, 1874 baru bisa masuk. Memang kalau dihitung sejak masuknya Belanda itu bisa jadi. Tapi orang menghitungkan sejak masuknya POC. POC itu kan perusahaan Belanda. Walaupun ada juga yang menjelaskan walaupun perusahaan Belanda tapi kan didukung oleh pemerintah Belanda. Bahkan pemerintah Belanda sendiri mengirim tentara-tentaranya untuk mengawal atau menjaga perusahaan POC Belanda itu. Jadi itu. Jadi yang lebih ditonjolkan itu adalah sikap terlalu berlebih-lebihan untuk mencintai masa lalu. Untuk mencintai masa lalu dan membesar-besarkan masa lalu. Itu yang lebih ditonjolkan. Padahal tidak seperti itu. Karena dalam semua aspek Aceh itu berkembang. Berkembang. Contoh yang sangat kecil itu naskah. Naskah itu ribuan yang dilahirkan di Aceh. Dan naskah itu tidak mungkin dilahirkan oleh orang-orang yang atau daerah-daerah yang itu SDM-nya tidak pandai, sumber daya alamnya tidak bagus, dan pemerintahannya tidak bagus, tidak mungkin. Tapi justru sebaliknya dihasilkan oleh orang-orang yang pintar, cerdas, makmur, kaya dan sebagainya. Ada terlalu banyak manuskrip segala macam yang atau catatan-catatan tua yang memang lahirnya dari Aceh justru. Ya umumnya dari Aceh. Dan itu seperti kita katakan tadi tidak mungkin dihasilkan oleh orang-orang yang bodoh. Betul. Artinya memang secara sejarah Aceh tidak hanya berbicara tentang sejarah perang, tapi juga tentang sejarah pendidikan, tentang sejarah ilmu pengetahuan. Justru saja. Itu sisi lain dari sejarah Aceh. Seperti kita baca dalam sejarah Aceh juga tingkat universitas dalam tanda petik itu juga sudah boleh kita katakan bertaburan di Aceh pada waktu itu. Walaupun mungkin namanya aja yang mungkin bukan seperti itu. Tapi sudah sangat berkembang. Dan munculnya kerajaan seperti Pasai, Bedir, kemudian Aceh Darussalam itu dihasilkan tidak sembarangan, tetapi justru itu berdiri di atas semua aspek kehidupan. Sehingga mendukung untuk berdirinya sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan kan nggak mungkin berdiri tanpa dasar dan fondasi pengetahuan gitu. Kalau tanpa orang-orang cerdas kan bakal habis juga itu. Nah artinya saya menarik ketika membahas sejarah-sejarah yang menyangkut tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan di Aceh. Sebenarnya saya sangat menarik untuk hal yang seperti itu. Artinya kita tidak membanggakan kita tidak hanya kita tidak hanya membanggakan kekuatan armada perang segala macam. Kita juga harus membanggakan bagaimana kemudian Aceh pada masa lalu itu adalah Aceh yang menjadi referensi dunia dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita gitu. Nah, itu bisa terjadi dulu dan tentu saja bisa menjadi seperti yang Pak Sudir katakan tadi. Untuk masa depan itu masih memungkinkan akan terjadi gitu. Masih sangat memungkinkan. Dan sampai sekarang pun kan banyak sekali orang-orang luar itu yang melakukan studi, ngambil doktornya itu di Aceh. Jadi, Aceh untuk bahan penelitian atau sumber? Untuk bahan penelitian sumber-sumber disertasinya sampai sekarang masih lahan yang sangat subur bagi orang-orang asing. Dan orang asing jadi itu. Ironisnya kita sendiri yang belum mampu mengangkat atau menambah
Ya, kedua-duanya. Oke. Batang-batang terendam itu kita belum mampu mengangkat semuanya. Oke, kita terlalu banyak batang terendam. Tapi kemudian apakah maksud saya seperti ini? Ini kan batang terendam nih, batang terendam, dan itu kemudian mestinya menjadi referensi orang-orang kita yang begitu dekat ya, yang dekat dengan batang terendam itu untuk mengangkat itu, kemudian mengembangkan lagi dengan sesuatu yang baru. Sehingga kan barangkali apakah kita memang membutuhkan yang namanya lembaga riset misalnya atau lembaga apalah yang untuk menambah khazanah itu? Ya, saya rasa kalau hanya sekedar itu sudah ada sejak dulu. Misalnya PDIA kan juga bahagian dari usaha mengumpulkan khazanah masyarakat Aceh pada masa lalu. Tapi yang penting menurut saya melihat bukan hanya itu. Tetapi kecenderungan orang-orang sekarang saya perhatikan dia lebih suka kepada yang praktis. Yang praktis dan menghasilkan uang. Jadi yang namanya kepada pengetahuan, tingkat kepuasan batin itu masih sangat kurang. Makanya coba kita lihat orang-orang asing misalnya. Dia menulis buku aja itu senangnya luar biasa. Betul. Senangnya luar biasa. Tetapi kita sebaliknya masih lebih mengutamakan kepada kepentingan jasmani dalam artian hal-hal yang sifatnya praktis, yang langsung menghasilkan uang dan sebagainya. Sehingga tidak begitu tertarik mengkaji dan melestarikan hal-hal yang bersifat untuk membangun kepuasan dan martabat serta marwah. Marwah baik untuk diri masyarakatnya dan bangsanya. Oke. Ini kan kemudian sejalan dengan apa yang tadi Pak Sudir katakan bahwa orang-orang pada masa lalu itu cukup ikhlas melakukan sesuatu. Mereka cukup ikhlas buang waktu untuk menulis. Gitu. Jadi kalaupun makannya ikan asin ya udah ikan asinnya dulu gitu. Yang jelas catatan itu harus diselesaikan. Kalau sekarang kan nggak seperti itu. Sesuai dengan tuntutan zaman juga. Gitu. Di posisi hari ini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh generasi muda kita misalnya untuk sejarah Aceh? Selain daripada bergaung-gaung di Facebook dan media sosial lain itu? Ya, yang untuk generasi muda menurut saya yang lebih penting adalah kita meneladani, meneladani dan mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah ada, yang pernah terjadi di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan kepahlawanan. Bagaimana generasi muda sekarang itu bisa meneladani dan mengambil serta mengikuti nilai-nilai apa yang telah diperankan oleh para pendahulunya, khususnya para pahlawan itu, seperti tadi nilai keikhlasan, tanpa pamrih, pantang menyerah dan sebagainya. Karena itu sangat besar pengaruhnya terhadap generasi muda kita sekarang. Coba kita lihat saja. Para pejuang dahulunya mereka naik gunung, turun gunung, itu tidak pernah mengeluh. Itu tidak pernah mengeluh. Tapi coba kita lihat anak-anak generasi muda sekarang. Itu tidak dibeli kendaraan untuk sekolah, kadang-kadang dia agak mau datang. Dia mau sekolah. Hujan sedikit aja dia tidak mau datang ke sekolah. Gimana itu? Kalau saya dulu waktu sekolah ada hujan sedikit saya udah ini alasan pengalaman hujan. Kita semua ya. Itu pengalaman bahagian dari kita semua aja. Coba kita lihat anak-anak sekarang. Kalau tidak dibeli mobil, kalau tidak dibeli sepeda motor yang bagus, dia tidak mau. Tidak mau ke sekolah, tidak mau sekolah. Jadi itu. Jadi nilai-nilai yang seperti itu yang perlu mungkin kita kembangkan, kita sosialisasikan dan kita internalisasikan kepada khususnya generasi muda, dan tidak hanya generasi muda, generasi tua juga. Iya sih. Untuk saling mengingatkan. Iya. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang lebih penting kita sampaikan. Iya, dan apakah mungkin sejarah keberhasilan atau kejayaan Aceh pada masa silam atau Aceh pada masa lalu itu akan terulang kembali? Itu bisa saja, Bang. bisa saja. Jadi seperti saya bilang tadi, bukan berarti kejayaan masa lalu itu kita pindahkan ke masa sekarang, bukan seperti itu.
tetapi mungkin jiwa dan semangat masa lalu itu yang harus kita pindahkan ke zaman sekarang. Mungkin itu Bang, dalam bentuk itu. Dan kebesaran masa lalu itu bisa terulang kebesarannya untuk masa sekarang, tapi mungkin situasi, kondisi dan bentuknya aja mungkin yang berbeda. Bisa aja dalam bentuk yang lain. Nah, contohnya sekarang banyaknya muncul ide-ide yang dari Aceh itu yang dipakai untuk tingkat nasional. Itu kan juga bahagian kecil dari kebesaran masa lalu yang mencontoh bagaimana orang-orang Aceh dahulu itu pemikirannya hebat-hebat. Nah, itu kan contoh bahagian kecil. Betul. Nah, jadi mungkin situasi, kondisi mungkin dalam bentuk lain aja. Dan bisa barangkali saja juga kepentingan baru. Dalam artian yang disesuaikan dengan keadaan hari ini. Iya, Bang. Dan kita juga nggak mungkin bangun kerajaan lagi. Iya, itulah. Palingan istilahnya ada power atau hikmah daripada atau iktibar lah daripada sejarah-sejarah besar kita masa lalu itu kemudian terjadi lagi hari ini. Misal kita bisa menghasilkan karya-karya baru lagi, kita bisa punya kekuatan-kekuatan lagi yang seperti dulu. Mungkin di sisi politik kalau hari ini misalnya. Nah, terima kasih Pak Sudir atas kesempatan dan waktunya hari ini. Sama-sama Bang, saya juga gitu. Nanti mungkin kapan-kapan BPMB akan mengundang kembali Pak Sudir. Insya Allah kalau masih ada umur panjang. Ini kan amin, ya Rabbana. Kalau kita perhatikan kecenderungan akhir-akhir ini kan yang namanya umur manusia itu sangat sekali Bang. Sangat di ujung tanduk sekali. Hampir setiap saat kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan diberi kesempatan untuk hidup yang lebih lama atas berbagai keberkahan dan kebaikan. Hidup lebih lama dan bermanfaat. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Pak Sudir. Sama-sama Bang. Ya, senang sekali. Oke, thank you. Thank you kepada semua kawan-kawan yang telah menonton podcast Puli Pikir pada edisi kali ini. Dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga ya berkaca daripada sejarah kita bisa kembali menjadi bangsa yang digdaya, bangsa yang besar dari sisi sejarahnya atau dari sisi powernya, dari sisi pendidikannya juga dari sisi pengetahuannya. Seperti itu Pak Sudir. Terima kasih dari saya Nazar Shah Alam dan Pak Sudirman sebagai peneliti sejarah di Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut. Thank you. Kita jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.